Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. An-nadharu as-salisu fi al-fadhihi. Kajian yang ketiga tentang lafaz-lafaznya Al-Quran. Wa fihi salasu masaila. Ialah di dalam kajian yang ketiga ini adapun tiga masalah. Ada tiga masalah dalam kajian yang ketiga. Mas'alatun, ini masalah yang pertama. Mas'alatu hal fil Qur'ani majaz. Apakah ialah di dalam Al-Quran itu majaz, metafora? Apakah di dalam Al-Quran itu ada majaz, metafora? Seperti orang mengatakan Bapak Bupati turun tangan. Mas, bukan tangannya yang turun. Orang itu menjadi sampahnya masyarakat. Masa jadi sampah itu kan metafora ya. Apakah di dalam Al-Quran itu ada majaz? Al-fadhul Arabi tastamilu alal haqiqati wal majaz. Adapun lafaznya orang Arab. Arab itu artinya orang Arab. Al-Arabu orang-orang Arab. Kalau orang Arab satu itu Arabiyun, ada iyanya. Arabiyun seorang Arab. Kalau tanpa iya Arabun orang-orang Arab. Al-fadhul Arabi adapun lafal-lafalnya orang Arab tastamilu alal haqiqati wal majazi, itu mengandung hakikat dan majaz. Selain hakikat juga ada majaz. Kama sayati al-farqu bainahuma, sebagaimana akan datang perbedaan antara hakikat dan majaz. Wal Qur'anu yastamilu alal majaz. Al-Quran sendiri juga mengandung majaz. Khilafan li ba'dihim, berbeda dengan pendapat sebagian ulama. Fanakuruh, maka kemudian kita mengatakan al-majazu ismun mustarakun. Adapun majaz itu adalah isim mustarak. Artinya isim yang memiliki pengertian lebih dari satu. Apa saja arti daripada majaz? Qad yutlaku 'alal batili alladzi la haqiqata lahu. Kadang digunakan apa kata majaz atas persoalan batil yang tidak punya hakikat, yang tidak punya kenyataan, yang tiada kenyataan lahu bagi alladzi. Kadang-kadang majaz itu diartikan sesuatu yang batil, yang tidak nyata, omong kosong. Wal Qur'anu munazzahun an dzalika. Adapun Al-Qur'an adalah suci dari itu. Kalau majaz berarti sesuatu yang batil, tentu Al-Qur'an suci dari itu. Wala'allahu, dan barangkali atau jangan-jangan adapun majaz dengan pengertian seperti itu, alladzi adalah sesuatu, aradahu yang bermaksud, yang berkehendak hu kepada alladzi, man siapa orang, angkara yang mengingkari siapa man, istimal al-Qur'ani alal majazi, kepada mengandungnya Al-Quran kepada majaz. Ada sebagian kelompok yang mengingkari adanya majaz di dalam Al-Quran. Jangan-jangan majaz yang diingkari itu adalah majaz dengan pengertian tadi, yakni yang bermakna batil, yang tidak punya kenyataan.
Wa qad yutlaqu 'ala al-lafzi alladzi tujuwiza bihi. Kadang-kadang digunakan apa kata majaz atas lafal alladzi tujuwiza yang dibelokkan bihi apa dengan alladzi dibelokkan am maudhu'ihi al-asli dari maudhu'nya yang asli, dari objeknya yang asli. Kadang-kadang majaz itu berarti sesuatu yang dibelokkan dari makna aslinya. Ini yang dimaksud majaz yang merupakan kebalikan dari hakikat. Wa dzalika la yunkaru fil Qur'ani. Adapun hal itu, majaz dengan pengertian seperti itu tidak dapat diingkari adanya di dalam Al-Qur'an. Tak bisa diingkari ma'a qaulihi ta'ala dengan adanya firman Allah Ta'ala was'alil qaryatan allati kunna fiha wal ira allati aqbalna fiha. Bertanyalah kamu kepada desa allati qarya kunna fiha yang ada kita berada di dalam qarya itu. Wal irah dan bertanyalah kamu kepada rombongan unta yang mengangkut makanan. Tak bisa diingkari bahwa di dalam Al-Quran ada majaz. Contohnya ini, bertanyalah kamu kepada desa. Masa bisa ditanya desa itu? Wa qawlihi dan adanya firman Allah Ta'ala jidaran yuridu ayyang qaddah. Mereka Nabi Khidir dan Nabi Musa menemukan dinding yuridu ayyang qadha yang mau roboh. Masa ada dinding punya kemauan mau roboh? Kalau orang ya mau tidur ya. Dinding yang mau roboh. Wa qawlihi dan firman Allah Ta'ala lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fi hasballahi katsira. Lahuddimat niscaya dirobohkan sawami'u apa sawami tempat-tempat ibadahnya kaum Sobi'ah wa biya'un dan biya tempat-tempat ibadahnya orang Nasoro. Wa salawatun. Salawatun ini kalau diartikan salawat baru majaznya. Masa bisa dirobohkan salawat? Tapi kebanyakan salawat ini diartikan tempat-tempat ibadahnya orang-orang Yahudi ya. Walau la daf'ullahin nas ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami'u wa biya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fi hasballahi. Wasfas salawatu kaifatu haddamu. Maka adapun salawat, maka mana bisa salawat itu dirobohkan kalau salawat bermakna salawat yang biasa. Contoh lain firman Allah Ta'ala auja'a ahadum minkum minal wa'iti. Apabila salah seorang daripadamu sakit atau datang siapa salah seorang daripadamu datang dari wa'id. Wa'id ini tempat orang BAB kan. Tempatnya orang BAB itu namanya wa'id ya. Akan tetapi kemudian tidak lagi diartikan tempat BAB, tapi diartikan kotoran itu sendiri. Bila mana salah seorang kamu dulu sakit dalam perjalanan atau datang dari wa'id, kemudian tidak menemukan air, maka hendaklah bertayamum. Kok hanya datang dari wa'id, kenapa harus tayamum? Maksudnya berbiabi, bukan datang dari tempat biabi. Contoh lain Allah Ta'ala berfirman Allahu nurus samawati wal ardi. Allah Ta'ala adalah nurnya langit dan bumi.
Kalau dimaknai secara hakikat kan mustahil ya. Karena Allah Ta'ala itu beda dengan yang lain. Kalau dikatakan Allah itu nur, kan berarti Allah sama dengan hawadis. Contoh lain, yu'dzunallah, mereka menyakiti Allah. Masa bisa menyakiti Allah? Yang dimaksud wa huwa yuridu Rasulullah, yang ia maksud menyakiti utusan Allah. Contoh lain, fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Fa'in i'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma'tada alaikum. Jikalau dia berbuat zalim atau berbuat aniaya alaikum atas kamu, fa'tadu maka hendaklah kamu berbuat zalim alaihi kepadanya. Berbuat zalim bimisli ma'tada, dengan seperti perbuatan zalimnya dia alaikum atas kamu. Jikalau dia itu berbuat aniaya kepadamu, silahkan kamu berbuat aniaya kepadanya yang setimpal dengan penganiayaannya. Di mana majasnya itu? Artinya kalau seseorang itu menyakiti kamu boleh menyakiti dia. Maksudnya kamu bisa menuntut balas. Wal qisasu haqqun. Qisas itu adalah hak, bukan penganiayaan. Kalau orang membunuh, dibunuh. Kalau orang memotong kepala, kepalanya dipotong. Kalau orang memotong kaki, kakinya dipotong. Pembalasan terhadap suatu kejahatan, apakah jahat? Tidak. Qisas itu adalah hukuman yang sama dengan perbuatannya. Fakaifa yakunu udwanan, qisas itu adalah hak. Mana mungkin ada qisas itu adalah suatu kezaliman. Menamakan qisas dengan sebuah kezaliman itu namanya majas ya. Orang keluarganya dibunuh, kemudian keluarganya menuntut qisas sehingga orang yang membunuh dibunuh. Apakah qisas itu kejahatan? Tidak. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Ini contoh lain. Adapun balasan keburukan adalah keburukan mithluha yang setimpal dengan keburukan. Mithluha kembali kepada sayyi'ah yang pertama. Pembalasan keburukan adalah keburukan yang setimpal. Keburukan yang dilakukan seseorang itu jelas adalah keburukan ya. Akan tetapi balasan terhadap keburukan hakikatnya bukan keburukan ya. Memang secara format keburukan. Keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu benar-benar keburukan. Akan tetapi balasan terhadap keburukan sebenarnya bukan keburukan. Kalau balasan atas keburukan dikatakan keburukan, itu majas juga. Allah berfirman, Allahu yastahzi'u bihim. Allah Ta'ala mengejek mereka. Masa Allah mengejek mereka? Maksudnya Allah Ta'ala membalas ejekan mereka. Contoh lain, wa yamkuruna wa yamkurullah. Wa yamkuruna, dan mereka menipu. Wa yamkurullahu, dan menipu siapa Allah? Masa Allah Ta'ala menipu?
Maksudnya membalas tipu daya mereka, tipuan mereka. Ini majaz. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Kullama awqadu naran, setiap kali mereka menyalakan api peperangan, naron lil harbi ya. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, masa ada apinya, atfa'ahallahu, menyalakan kepada api itu siapa Allah. Masa Allah menyalakan api. Ahata bihim suratikuha, mengitari kepada mereka apa dinding-dindingnya api neraka. Surat Kahfi. Itu adalah beberapa contoh majas, ungkapan metafora yang ada di dalam Al-Quran, bukan ungkapan hakikat. Wadzalika mimma la yusso. Adapun hal itu, ma la yusso adalah sesuatu yang tak bisa dihitung banyaknya. Wa kullu dzalika majazun kama sayati. Adapun semua itu adalah majaz, kama sayati, seperti keterangan yang akan datang. Mas'alatu hal fil Qur'ani alfadzun ajamiyatun. Ini masalah yang kedua. Masalah apakah ialah di dalam Al-Quran adapun lafal-lafal yang non-Arab. Apakah di dalam Al-Quran ada lafal-lafal yang bukan bahasa Arab? Qala al-Qadhi rahimahullah. Berkata siapa Qadhi al-Baqillani, Al-Qur'anu Arabiyyun kulluhu. Al-Quran itu seluruhnya adalah bahasa Arab. La ajamiyata fiha, tiada non-Arab fihi, di dalam Al-Quran. Wa qala qaumun, dan berkata siapa sekelompok ulama, fihi lughatu ghairil arabi, ialah di dalam Al-Quran adapun bahasanya selain orang Arab. Apa buktinya? Wahtaju, dan mereka berargumentasi, bi annal miskata hindiyatun, bahwa lafal miskat yang ada dalam Al-Quran adalah bahasa India. Wal istabrokoh, dan lafal istabrok yang ada dalam Al-Quran farisiyatun, adalah bahasa Persia. Wa qawluhu wa faqihatan wa abban, adapun firman Allah wa faqihatan wa abban, abbannya ya, kalau faqihatan jelas Arab itu. Qala ba'duhum, berkata siapa sebagian ulama, al-abu laisa min lughatil arabi, adapun abu itu tidak termasuk bahasanya orang-orang Arab. Wal arabu qad tasta'milu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa